Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi nonlinier di mata kuliah Matematika Bisnis. Saya Puspita Hermisa yang akan memberikan semacam tutorial mungkin ya, atau informasi atau materi mengenai fungsi nonlinier. Oke, fungsi nonlinier ini memang tidak kalah penting dari kita juga belajar fungsi linier. Meskipun memang banyak hubungan antara variabel ekonomi cukup dapat diterangkan dengan model nonlinier atau linier, namun tidak sedikit pula yang lebih rasional ditelaah dengan model nonlinier. Jadi kita bisa menggunakan model linier atau nonlinier. Jadi pada bab ini kita akan membahas karakteristik penting dari fungsi nonlinier. 4 macam bentuk fungsi nonlinier yang paling sering dijumpai dalam analisis ekonomi merupakan titik perhatian. Keempatnya adalah fungsi kuadrat parabolik, fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritmik. Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satunya di sini kita berbicara mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini memang adalah fungsi berderajat 2 yang pangkat tertingginya itu dari variabel pangkat 2 dengan satu variabel bebas adalah fungsi polinomial tingkat 2. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan fungsi X sama dengan A0 ditambah A1X plus A2X kuadrat, atau mungkin kalian pernah melihat di beberapa soal menggunakan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, atau Y sama dengan CX kuadrat plus BX plus A, di mana C tidak sama dengan 0. Oke, di mana variabelnya Y-nya ini merupakan variabel terikat dan X merupakan variabel bebas. A, B merupakan parameter dan C merupakan konstanta. Oke, bentuk yang paling umum juga rata-rata menggunakan AX kuadrat plus BXY plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0 merupakan kurva lingkaran. Kemudian yang nomor 2, jika P kuadrat min 4AB kurang dari 0 merupakan elips. Yang ketiga, P kuadrat min 4AB lebih besar dari 0 merupakan kurva hiperbola, dan P kuadrat min 4AB sama dengan 0 kurvanya parabola juga. Kurvanya parabola ya. Jadi pada saat kita menggunakan rumus lingkaran, elips, hiperbola atau parabola disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah kurang dari 0, lebih besar dari 0, sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Oke. Jadi apabila sebelum kita lanjutkan kembali, apabila ini gambaran umumnya ya, apabila bidang kerucut dipotong dengan posisi mendatar akan diperoleh potongan berpenampang lingkaran. Jadi pemotongan dengan posisi menyerong menghasilkan potongan elips ya. Pemotongan dengan posisi tegak lurus tapi bukan pada pertengahan kerucut menghasilkan penampangnya itu hiperbola. Sedangkan jika dipotong lebih menyerong pada separuh bidang kerucut akan diperoleh potongan berpenampang parabola. Dengan demikian, kurva dari sebuah persamaan kuadrat akan berbentuk salah satu dari 4 kemungkinan tersebut. Oke. Di sini juga bisa menggunakan rumus kuadrat. Jika Y sama dengan 0, maka bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C, maka persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C. Tapi bisa juga menggunakan cara pemfaktoran X1 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Itu juga bisa menggunakan itu. Sekarang kita lanjut ke lingkaran. Lingkaran itu merupakan bidang yang mempunyai jarak tertentu dari suatu titik yang disebut pusat. Jarak titik tersebut dari pusat disebut jari-jari lingkaran.
Bentuk umumnya seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi standar persamaan lingkaran itu karena dia memiliki jari-jari, kita mencari jari-jarinya juga, yaitu x dikurang i kuadrat ditambah y min j kuadrat sama dengan r kuadrat. Ingat ya, ini i, variabel i dan j merupakan pusat lingkaran dan r merupakan jari-jari lingkaran. Di sini bisa kita lihat. Nah, tadi kita diketahui I dan J adalah pusat lingkaran. Jadi ini pusat lingkaran dan ini merupakan jari-jari lingkaran. Oke. Contoh lingkarannya, misalnya kita mau menentukan pusat dari jari-jari lingkaran. Kita bisa menyederhanakannya ya dengan cara seperti ini. Dibagi 3 dulu, disesuaikan, disamakan, X dan Y-nya disesuaikan. Kemudian setelah kita menghitung di sini maka akan ditemukan kita akan menemukan pusat lingkaran sebesar 4,3 dengan jari-jari 6. Ya. Kemudian contoh soal berikutnya kita mau menentukan nilai X-nya atau perpotongannya juga ini kan ditentukan X Y-nya itu 0. Kita juga bisa merupakan rumus ABC. Yang tadi yang sudah saya informasikan rumusnya min B X1 X2 min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kalian bisa menggunakan contoh ini namanya dengan metode pemfaktoran. Ya, setelah kita menggunakan rumusnya ini, kita akan bisa menemukan nilai Y1 dan Y2. Di sini bisa kita lihat ketahuan titiknya 4,3, pusatnya dan jari-jarinya 6. Oke, lingkaran standar umumnya persamaannya AX kuadrat plus BY kuadrat ditambah CX tambah DY ditambah E. Rumus bakunya biasanya kita mencari jari-jari ya, karena memang diketahui jari-jari untuk lingkaran ini. Ini bisa kalian lihat sendiri. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kita mencoba mencari jari-jarinya ya untuk di lingkaran. Oke, demikian untuk yang lingkaran. Nanti selanjutnya pembahasan materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.